Selamat pagi Bapak Arif dan Pak Arif. Ya. Perkenalkan, saya Julidinar dan teman-teman saya ada Dinda, ada Ayu, ada Aura, dan ada Rofi. Kami dari Universitas Lampung, Pondok Sadi, Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan menerima kami untuk kunjungan lapangan hari ini. Izinkan saya mewakili teman-teman untuk menggali beberapa informasi terkait tugas kami. Semoga Bapak berkenan menjawab pertanyaan dari kami. Iya, siap. Mungkin langsung saja saya mulai wawancaranya Bapak. Ya. Sejauh mana anggaran rumah tangga partai mengakomodasi nilai-nilai Islam dan bagaimana biasanya dimaknai istilah seperti Islam Rahmatul lil Alamin dalam praktik organisasi DPP PKS Lampung? Bandar Lampung. Boleh itu di WA pertanyaannya biar kita terekam juga. Anggaran apa tadi? Anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Ada kan pertanyaan lain sekarang biar di pertanyaan ada banyak kan, disampaikan aja. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja prioritas kebijakan PKS di Bandar Lampung yang mungkin berlandasan prinsip masalah mursalah, kemaslahatan umum atau maqasid syariah? Maksud syariah. Selanjutnya ada bagaimana pandangan PKS mengenai keberagaman pandangan keagamaan dan keberagaman kelompok minoritas di Lampung, dan apakah nilai seperti ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah turut menjadi rujukan dalam membangun sikap inklusif? Dan pertanyaan terakhir, selain kegiatan politik formal, kegiatan sosial apa yang paling sering dilakukan PKS untuk berinteraksi dan mendekatkan diri dengan masyarakat umum di tingkat desa atau kecamatan di Bandar Lampung? Sekian. Di pos aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari mahasiswa Universitas Lampung jurusan Ilmu Administrasi Negara. Izin ingin mewawancari bapak-bapak yang ada di hadapan kita. Masya Allah. Dari langsung saja ya Bapak. Dalam semangat melakukannya, bagaimana langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa penyaluran dana aspirasi benar-benar tepat sasaran dan terjaga praktik yang tidak sesuai dengan etika? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dana aspirasi ini kita harus pastikan dia tepat sasaran ke masyarakat. Karena kalau kita di PKS, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap dana aspirasi yang masuk ini sampai kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan politik, kegiatan bantuan ke masyarakat, seterusnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kritik terbuka di media atau yang berasal dari lingkungan atau partai Islam yang sama, bagaimana pandangan Bapak mengenai etika berpolitik dalam konteks menjaga ukhuwah? Baik, kita itu punya salah satu prinsip kita musyawarah untuk mufakat. Jadi ketika ada silang pendapat, ketika ada perbedaan di antara kita, ya kita selesaikan dengan musyawarah. Kita ambil apa yang menjadi kesepakatan, kita bermufakat pada hal-hal yang kita sepakati. Jika suatu saat berada di posisi oposisi, bagaimana pendekatan terbaik untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah agar tetap bersifat konstruktif, santun, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman? Jadi PKS ini salah satu budaya kita ketika kita berkoalisi maupun beroposisi. Ketika kita berkoalisi, maka kita nggak hanya sekedar mendukung ansih, tapi kita mendukung terus juga memberikan mengingatkan ke pemerintah kota kaitan dengan pembangunan apa yang perlu diperbaiki, kaitan apa yang perlu ditingkatkan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan. Ketika kita oposisi pun begitu juga, nggak hanya sekedar kita menyerah, tapi oposisi yang konstruktif. Oposisi konstruktif itu kita sampaikan
poin-poin yang harus diperbaiki, tapi juga kita kasih solusi juga apa langkah yang harus dilakukan. Jadi posisi yang konstruktif. Baik, terima kasih Bapak Iya. atas jawabannya sudah